Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Rahmadania Hairunisa, Magister Kesehatan, staf pengajar dari Departemen Biomedik dan Biologi Oral Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan NIDN 0404058905. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan PDD-UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada penyampaian PDD-UKT-PT, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada blok Sistem Stomatognatis 1, yaitu mengenai jaringan keras rongga mulut dan metabolismenya. Blok Sistem Stomatognatis 1 yaitu blok yang mempelajari tentang ilmu-ilmu dasar seperti anatomi, histologi, fisiologi, dan biokimia dalam konteksnya di rongga mulut dan sekitarnya sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi Indonesia. Di dalam kurikulum program studi pendidikan sarjana kedokteran gigi, blok Sistem Stomatognatis 1 dilaksanakan pada tahun pertama, yaitu di semester 2 selama 5 minggu. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan pada blok Sistem Stomatognatis 1 sesuai dengan KKRI dan buku kurikulum FKG Unjani terdiri dari capaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum sebagai berikut. Capaian pembelajaran sikap terdiri dari S8, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Capaian pembelajaran pengetahuan terdiri dari PP1, menguasai pengetahuan faktual tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi serta standar kompetensi dokter gigi. PP5, menguasai konsep teoritis secara umum tentang ilmu biomedik meliputi anatomi, histologi, fisiologi, biokimia tubuh manusia. Dan yang terakhir, PP6 yaitu menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang biologi oral, morfologi makroskopis, mikroskopis, dan topografi organ, jaringan penyusun sistem tubuh manusia secara terpadu, serta proses tumbuh kembang dentokraniofacial pranatal dan pasca natal. Capaian pembelajaran keterampilan umum terdiri dari KU2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta KU8, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Pada blok Sistem Stomatognatis 1 ini memiliki 2 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis teori ilmu biomedik dan biologi oral meliputi anatomi, histologi, fisiologi, dan biokimia dari mulai proses tumbuh kembang dentokraniofacial pada periode pranatal dan paskanatal hingga morfologi makroskopis, mikroskopis, dan topografi organ jaringan penyusun sistem stomatognati secara mendalam, bertanggung jawab, mandiri, bermutu, dan terukur. Serta capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan hasil ukiran gigi secara anatomis sesuai dengan teori ilmu biomedik dan biologi oral secara mandiri dan bermutu. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah pada blok Sistem Stomatognatis 1 tadi diturunkan menjadi beberapa sub CPMK dengan kemampuan akhir yang diharapkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis struktur makroskopis dan mikroskopis area wajah dan leher secara terstruktur. Berikutnya, mahasiswa mampu mengemukakan dan menganalisis proses pertumbuhan dan perkembangan kompleks dentokraniofacial secara runut.
Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis metabolisme jaringan keras dan lunak rongga mulut secara rinci. Selanjutnya, mahasiswa mampu menghubungkan konsep sendi temporomandibula, gnatologi, dan oklusi pada sistem stomatognatis secara sistematis. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu melakukan dan menunjukkan hasil ukiran gigi permanen sesuai dengan struktur makroskopis dan mikroskopis gigi secara bermutu. Blok sistem stomatognatis 1 ini berlangsung selama 5 minggu, terdiri dari 4 minggu pembelajaran aktif serta 1 minggu ujian dan mempunyai beban 5 SKS. Disiplin ilmu yang terlibat adalah anatomi, histologi, fisiologi, dan biokimia dalam konteksnya di rongga mulut dan sekitarnya. Secara garis besar, terdapat 4 modul dalam blok sistem stomatognatis 1 ini, yaitu yang pertama, struktur makroskopis dan mikroskopis area wajah dan leher. Berikutnya, proses pertumbuhan dan perkembangan kompleks dentokraniofacial. Yang ketiga, metabolisme jaringan keras dan lunak rongga mulut, serta yang terakhir, konsep sendi temporomandibula, gnatologi, dan oklusi pada sistem stomatognatis. Metode pembelajaran pada blok sistem stomatognatis 1 ini berbentuk interactive learning, small group discussion, simulation, serta project-based learning dalam bentuk kegiatan pembelajaran berupa kuliah, diskusi kelompok, dan praktikum. Pada blok sistem stomatognatis 1, mahasiswa memiliki pengalaman belajar dalam menganalisis skenario, mempelajari bahan kajian, serta membuat tugas dengan bahan kajian terkait materi anatomi, histologi, fisiologi, biokimia pada rongga mulut. Media pembelajaran pada sistem stomatognatis 1 terdiri dari video pengajaran, PowerPoint, buku dan jurnal publikasi dosen, serta skenario yang dibagikan melalui laman e-learning FKG Unjani yang dapat diakses oleh seluruh dosen dan mahasiswa. Evaluasi pembelajaran pada blok sistem stomatognatis 1 dilaksanakan dalam beberapa metode evaluasi yang bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan mahasiswa secara komprehensif. Adapun bentuk evaluasi pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi pada small group discussion atau diskusi kelompok. Diskusi pada kelompok small group discussion dievaluasi oleh dosen fasilitator. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan rubrik evaluasi yang melingkupi penguasaan materi, keaktifan, penggunaan bahasa, dan kinerja kelompok. Nilai diskusi kelompok ini akan digabungkan dengan nilai penugasan pada kegiatan diskusi kelompok serta kegiatan praktikum yang berkontribusi terhadap 30% dari nilai akhir blok. Berikutnya, evaluasi pembelajaran melalui ujian Objective Structure Practical Examination atau OSPE. Ujian OSPE merupakan bentuk evaluasi untuk menilai kemampuan analitik biomedik biologi oral dasar dan keterampilan klinis laboratorium mahasiswa pada blok sistem stomatognatis 1. Dengan OSPE, dosen dapat melihat kemampuan mahasiswa hingga sesuai dengan tingkat kemampuan, yakni pernah melakukan atau menerapkan keterampilan laboratorium di bawah supervisi. Soal ujian OSPE berupa esai singkat dengan durasi soal masing-masing 1 menit. Nilai ujian OSPE berkontribusi terhadap 15% dari nilai akhir blok. Berikutnya, evaluasi melalui ujian Computer Based Test. Ujian blok sistem stomatognatis 1 juga dilaksanakan dengan metode CBT, di mana mahasiswa dapat langsung membaca dan menjawab soal melalui komputer di CBT Center setelah melakukan login dengan nomor induk mahasiswa masing-masing. Ujian CBT berlangsung selama 144 menit untuk menjawab 120 soal. Nilai ujian CBT berkontribusi terhadap 50% dari nilai akhir blok.
Dan yang terakhir, penilaian melalui student project. Dalam blok sistem stomatognati 1, mahasiswa akan ditugaskan untuk membuat satu proyek, yaitu membuat dental carving sesuai dengan ketentuan pengelola blok. Mahasiswa mengerjakan student project secara mandiri dan akan dipresentasikan di akhir blok sebelum ujian dilaksanakan. Student project memiliki bobot 5% dari nilai akhir blok. Berikut saya tampilkan cuplikan beberapa video kegiatan pembelajaran, yaitu pada kegiatan kuliah dan praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sehat? Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan di blok 6 Sistem Stomatognati 1. Ini merupakan lanjutan dari kuliah-kuliah sebelumnya di blok 6 ya. Sebelum kita memulai kuliah sesi hari ini, ada baiknya untuk kelancaran dan keberkahan ilmu yang akan kita bersama-sama pelajari. Mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dijumpai. Hari ini kita akan kuliah mengenai metabolisme jaringan keras rongga mulut ya. Untuk RPS-nya, kemudian bahan-bahan pembelajaran, buku itu sudah ada di e-learning. Sudah dilihat sebelumnya? Sudah. Saya harap sudah dipelajari sebelumnya. Jadi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh mengangkat tangan ya. Oke, metabolisme jaringan keras oral. Ini untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah di blok 6 ini, sistem stomatognati. Diharapkan setelah selesai pembelajaran di blok 6 ini, kalian mampu menganalisis ilmu teori biomedik dan biologi oral, meliputi anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, dari mulai proses tumbuh kembang dentum kraniofacial pada periode pranata dan pascanatal hingga morfologi makroskopis, dan topografi organ jaringan penyusun sistem stomatognati secara mendalam dan tanggung jawab mandiri, bermutu dan terstruktur. Ya. Untuk subcapaian mata kuliah metabolisme jaringan keras di rongga mulut ini sendiri, diharapkan setelah sesi kuliah ini kalian harus bisa mencapai ini, ya, bisa menjelaskan dan menganalisis metabolisme jaringan keras di rongga mulut ya. Untuk yang jaringan lunaknya nanti akan kita pelajari di kuliah yang selanjutnya. Ada pertanyaan dulu untuk capaian pembelajarannya? Ya, bisa diikuti ya. Penunjang di proses, bagaimana proses demineralisasi itu terjadi. Rumus kimianya adalah C10 PO4 6 kali OH2 ya. Kristal inilah yang akan mengalami kelarutan ya saat terjadinya proses demineralisasi ya. Kemudian untuk email detit ini mempunyai pH kritisnya masing-masing. Sebetulnya di buku dikatakan bahwa email ini merupakan jaringan terkeras di tubuh manusia ya, bahkan di atas tulang. Tetapi satu kelemahannya adalah di
dia itu tidak tahan asam, ya, dan tidak punya kemampuan untuk meregenerasi dirinya sendiri. Ketika sudah terjadi kerusakan, oleh karena itu peran dari kalian nantinya ke depannya sebagai dokter gigi untuk mengembalikan struktur itu, atau mungkin kita upayakan preventif, mencegah supaya tidak terjadinya demineralisasi. Ya, jelas? Oke, kemudian etiologi atau penyebab dari demineralisasi itu apa sih? Kenapa sampai kristal-kristal hidroksiapatitnya dia bisa larut? Ya, penyebabnya adalah asam. Asamnya dari mana? Ini ada dua sumber. Ya, asam dari produk bakteri dan satu lagi adalah asam dari bahan kimia, baik yang masuk ke dalam tubuh itu sendiri melalui rongga mulut ataupun yang keluar dari rongga mulut dari saluran pencernaan. Jelas? Oke. Etiologi yang berbeda ini mengakibatkan dua hal yang berbeda juga di ujungnya. Ya, kerusakan yang terjadi pada emai ataupun struktur jaringan keras gigi lainnya, dentin, itu akan berbeda karena asam yang bakteri atau karena asam yang dari bahan kimia. Itu hasilnya beda, tapi sama-sama menyebabkan kerusakan pada struktur gigi. Ya, jelas? Kalau yang melibatkan bakteri ini kita kenal istilahnya dengan terbentuknya karies. Bagaimana perbedaan antara kedua lesi tersebut? Oke, ini yang melibatkan keterlibatan bakteri. Dan sebetulnya di dalam rongga mulut ini sendiri dihuni oleh banyak sekali mikroflora rongga mulut. Ya, ada bakteri, kemudian virus, jamur dan sebagainya. Ya. Ini hidup berdampingan semuanya dengan keseimbangan yang natural, sehingga komposisinya, jumlahnya tidak ada satu yang lebih dominan daripada yang lain. Ya, tidak didominasi oleh patogen, tidak didominasi oleh satu spesies tertentu, tidak. Ya, semuanya balance, homeostasis. Ya, ada mekanisme tersendiri di dalam rongga mulut untuk mengatur supaya komposisi dari mikroorganisme yang ada itu jumlahnya tetap terjaga dan keanekaragaman jenisnya itu tetap terjaga juga. Ya, ketika terjadi disbiosis, ini yang di bawah, ya, mikrobial disbiosis, berarti keseimbangan yang tadinya harusnya ada itu tidak terjadi. Ini bisa diakibatkan oleh berbagai hal. Ya. Intinya ketika terjadi disbiosis, keseimbangan itu tidak tercapai, maka dari itu keanekaragaman flora mikrofloranya berubah. Ya, bisa jadi mikroba jenis patogen yang mendominasi atau dari jamur. Ya, kalau kaitannya dengan proses demineralisasi, tentulah yang menjadi dominan di dalam mikroflora rongga mulut ini adalah bakteria patogen dan bakteri yang menghasilkan asam. Oke, nah bakteri apa sih yang sebetulnya berperan dalam terjadinya proses demineralisasi? Ada yang tahu bakteri apa? Fokus apa? Nah, yang mendominasi adalah Streptococcus mutans. Ini adalah pemeran utama dalam terjadinya proses demineralisasi karena asam dari bakteri. Ya. Nah, kemudian ketidakseimbangan yang tadi kondisi rongga mulut ini dipicu oleh beberapa hal atau beberapa faktor. Yang pertama itu bisa jadi karena memang anatomi giginya yang susunannya tidak teratur, ya, atau ada gigi yang berjejal, ya. Ini bisa mempunyai risiko untuk perubahan mikroflora di rongga mulutnya. Kemudian saliva, ya, kuantitas salivanya, kemudian kualitas salivanya juga itu berpengaruh terhadap keseimbangan mikroflora di rongga mulut. Ini adalah proses demineralisasi yang melibatkan bakteri. Ya, bagaimana kristal hidroksiapatitnya ini keluar dari struktur gigi atau emai ke dalam rongga mulut. Sebetulnya proses demineralisasi ini adalah proses pertahanan dari tubuh.
pH di dalam rongga mulut itu netral. Ya. Ketika dia pH-nya berubah menjadi asam karena produksi asam laktat yang berlebih dari bakteri Streptococcus mutans tadi, kondisinya dari pH 7 dia turun. Terus seiring dengan produksinya asam sampai di bawah pH kritis emang itu berapa pH kritisnya? 5,5 ya. Di bawah 5,5 sebetulnya ini menjadi alarm untuk jaringan keras gigi, terutama emai. Gimana nih caranya supaya kondisi pH yang asam tadi menjadi netral kembali? Caranya bagaimana? Dia atau kristal hidroksiapatitnya ini akan mendonorkan ion-ion mineralnya, ya. Kalsium dan fosfatnya akan dikeluarkan ya ke rongga mulut untuk menyeimbangkan atau menetralkan kondisi asam tadi. Oke. Nah, ini adalah defek yang timbul pada jaringan keras gigi. Yang sebelah kiri itu yang karena bahan kimia, ya. Ini adalah erosi namanya. Sedangkan yang sebelah kanan ini karies karena keterlibatan bakteri. Ya. Ini adalah akhir sesi dari kuliah kita. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ayo, ada yang belum jelas? Silahkan. Boleh. Namanya siapa? Yang di depan kan sudah ada contoh erosi gigi. Yang bertanya untuk salah satu contoh bahan kimia yang dapat menyebabkan erosi gigi itu termasuknya apa saja? Terima kasih. Terima kasih Diana Gita untuk pertanyaannya. Saya ulang kembali ya, takutnya yang lain tidak mendengar. Pertanyaan dari Diana Gita ini sebetulnya bahan kimia apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadinya erosi pada gigi? Ya, yang pasti bahan kimia itu apa? Asam. Ya. Asamnya asam apa? Kalau dari eksternal itu yang masuk ke dalam rongga mulut itu bisa dari makanan. Ya, makanan yang mengandung asam apa? Kira-kira? Cuka ya, cuka pempek, terus cuka asinan, ya itu berpotensi sebetulnya untuk menyebabkan karies gigi. Terus selain itu ada juga minuman yang mengandung asam apa? Coba kira-kira apa? Soda. Terus selain soda apa lagi? Yang mengandung asam, apalagi kira-kira terasa asam selain soda apa lagi? Kopi juga ada kandungan asamnya. Kemudian apalagi? Jus buah-buahan sebetulnya ya. Jus buah-buahan seperti jeruk, lemon itu juga dia memiliki pH yang cenderung asam. Sebetulnya boleh mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut asal tidak sering, tidak berlebihan. Kemudian oral hygiene harus tetap terjaga dengan baik. Referensi pada kuliah metabolisme jaringan keras rongga mulut terdiri dari beberapa textbook yang menjadi buku acuan serta jurnal hasil publikasi penelitian saya serta dosen-dosen lainnya di Fakultas Kedokteran Gigi Unjani. Betul? Terus mau nomor berapa lagi? Nomor 8. Memiliki pH kritis di bawah 5,5. Oke. Terus yang nomor berapa? 9. Salah satu bakteri penyebab demineralisasi pada gigi. Mutans. Betul? Ada berapa nomor lagi? 2 nomor lagi ya. Nomor berapa? Nomor 5 atau nomor 4 dulu? Silakan. Nomor 4, bahan kimia
eksternal menyebabkan kerusakan pada gigi. Nomor 5, larut ke dalam rongga mulut pada kondisi pH asam. Apa jawabannya? Nomor 4, coba minuman bersoda. Betul? Oke, hebat. Putri Alfi. Oke, yang nomor 5 terakhir. Larut ke dalam rongga mulut pada kondisi pH asam. Apa yang larut itu? Dari kristal hidroksiapatitnya. Mineral apa? Coba jawabannya Tesya apa? Coba kita lihat betul atau tidak? Mudah-mudahan kuis ini sudah terjawab dengan benar. Terima kasih Putri Dea sudah dibantu. Terima kasih yang lainnya juga sudah menjawab. Mudah-mudahan dengan terjawabnya kuis ini dengan benar tersampaikan materi yang mengenai metabolisme jaringan keras di rongga mulut. Ya, ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup? Kalau sudah cukup, kita awali tadi dengan doa, kita akhiri juga sesi kuliah mengenai metabolisme jaringan lunak rongga mulut ini dengan doa juga. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih, saya cukupkan untuk sesi kuliah siang ini. Bisa istirahat dulu untuk lanjut ke sesi kuliah berikutnya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.